Simon Petrus sarekan Petrus Yohanes Filipus Thomas Yakobus Kalius Simon orang Seon Matius Bartolomeus Yudas Iskariot orang murid Yesus. Jadi sebelum kita mulai mari kita berdoa. Angkat ya Bapak, dalam minuman dan nyata kami yang pada malam yang kita di tempat ini Bapak, kami boleh bertemu di kelas ini dan kami belajar mengajar dan petunjuk dan sertai kami dari awal sertai kami dari kami ya Bapak, di saat itu tentang saat ini kami berdoa dari kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa kepada Bapa. Amin. Ada yang bawa kita bisa kita buka sama-sama dari Mazmur 28 ayat yang pertama sampai 20. Saya boleh minta beberapa orang baca yang dari ayat yang 19 yang Pergilah, jadilah semua bangsa muridmu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi anak-anak di sini kita punya tema gereja yang memberikan. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian yang berbeda. Poin yang pertama, yaitu ada definisi singkat. Yang pertama, gereja yang memuridkan itu adalah gereja yang tidak hanya beribadah, tetapi juga mengajak orang-orang itu untuk lebih dekat kepada Yesus dan bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Gereja itu bukan hanya gedung, tetapi gereja itu dapat memanggil orang-orang untuk beribadah, bukan saja beribadah tetapi dapat merubah sifat-sifat orang-orang untuk lebih dekat kepada Yesus. Yang kedua, memuridkan. Memuridkan itu adalah mengajarkan dan membantu orang-orang untuk hidup seperti Yesus. Itu pengertian gereja dan memuridkan. Yang kedua, ada kita masuk dalam yang kedua itu peran gereja, di mana peran gereja itu
peran gereja dalam memuridkan yang pertama ada itu mengajarkan firman Tuhan. Nah, di situ peran gereja itu bertugas mengajarkan firman Tuhan agar jemaat itu memahami kebenaran Alkitab dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gereja itu mengajarkan supaya jemaat itu tidak hanya beribadah di dalam, tetapi di mana ketika jemaat itu mengikuti beribadah, ketika mereka pulang di rumah masing-masing, mereka tidak firman yang sudah dibagikan tadi itu tidak berlalu begitu saja, tapi mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, mendorong keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, peran yang kedua itu, peran gereja itu dapat mendorong keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu peran gereja di mana gereja mengajak jemaat untuk hidup tidak hanya dalam gereja, tetapi juga menjadi terang dan garam bagi dunia, baik sekolah, di tempat kerja maupun di masyarakat sekitar. Ini peran yang kedua ini gereja mengajarkan supaya kita ini bisa menjadi terang dan garam dunia. Tidak, gereja itu bukan hanya tempat atau ruang beribadah, tetapi gereja itu bisa menjadi terang dan garam dunia. Dan baik di sekolah, di tempat kerja maupun di masyarakat sekitar. Sampai sini anak-anak bisa paham yang ibu sampaikan, mengerti. Bisa. Yang berikutnya itu tadi prinsip pemuritan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip pemuritan dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa poin. Yang pertama itu mengikuti teladan Yesus. Mengikuti teladan Yesus. Saya boleh kita baca bersama-sama dalam Matius 4 ayat 17. Kita bisa lihat bersama-sama dalam kitab Matius 4 ayat 19. Kita semua. Nah, di situ Matius 4 ayat 19 berbunyi, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan dijadikan penjala manusia." Arti dari itu, Yesus mengajak murid-muridnya untuk tidak saja menjala ikan, tetapi Yesus mengajak untuk menjala manusia. Menjala manusia yang dimaksudkan di sini, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk tidak hanya menjala ikan, tetapi menjala manusia itu mengajak umat pada saat itu untuk mengikuti Yesus dan mengikuti teladan Yesus. Mengikuti teladan Yesus itu yang pertama. Di sini bisa kita lihat mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, di sini akan menjelaskan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita itu mengikuti teladan Yesus seperti kita menunjukkan kasih dan pengertian terhadap orang lain, seperti Kristus menunjukkan kasihnya kepada kita. Nah, ketika kita ada teman-teman kita yang tidak memiliki pena atau buku, kita bisa memberikan itu kepada teman kita. Dan di situ adalah kita sudah mengikuti teladan Yesus, kita mengasihi barang itu tadi. Gitu. Yang kedua, menjaga keberkatan agar tidak menyakiti orang lain. Nah, kita seringkali anak-anak kita ini merasa kalau kita berkata-kata kita, misalnya kalau kita bercerita, anggap kita teman, baik itu teman biasa dari cerita yang kita. Itu karena kita tidak menjaga perkataan kita yang keluar. Padahal itu kita sedang menyakiti perasaan gitu. Ketika kita berkata-kata kotor dan berkata-kata tidak baik, padahal kita bilang itu anggap biasa begitu. Padahal itu adalah kita sedang menyakiti hati orang lain. Yang sikap contoh dalam permasalahan yang ketiga itu bersikap rendah hati dan melayani sesama tanpa mengharapkan imbalan. Melayani sesama yang dimaksudkan di sini yaitu ketika teman kita itu yang sedang sakit atau sedang berduka, kita bisa pergi tengok dan kita memberikan apa yang ada yang bisa kita berikan kepada dia.
sudah menunjukkan teladan Yesus, itu kita melayani bersama kita. Dan ketika kita melayani, kita tidak boleh untuk mendapatkan imbalan. Kita melayani dengan penuh hati, ikhlas dan tanpa imbalan. Hubungan yang sehat dan mengasihi sesama. Membangun hubungan yang sehat dan mengasihi sesama. Mari kita baca dalam kitab Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kita buka kitab Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kita Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintahan baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sesama seperti aku. Bila mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kalau kamu saling mengasihi. Ya, terima kasih ya. Sudah kita sudah dengar sama-sama tadi itu ya, kita Yohanes 13 dan 35 dan 35 itu. Di sini ini ada cerita supaya murid-murid Yesus itu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah itu di situ itu ada mengambil beberapa contoh supaya contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, memberikan perhatian dan waktu kepada orang lain dan di sekitar kita. Ketika teman bercerita, kita jangan sibuk bermain, tetapi kita memberikan waktu dan perhatian untuk kita mendengarkan teman yang bercerita, atau dia sedang ada pergumulan dan dia mau bercerita begitu. Kita sebagai pendengar harus mendengarkan baik-baik dan kita harus memberikan solusi supaya pergumulan yang dia rasakan itu bisa lega dan bisa terselesaikan begitu. Yang kedua, menghargai dan mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, ketika kita saling menghargai dan mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita, itu adalah salah satu teladan yang kita sudah mengikuti teladan Yesus, supaya di mana Yesus itu mengampuni orang-orang yang selalu buat salah gitu. Nah, kita juga sebagai manusia, ketika kita punya teman buat salah atau ketika kita berbuat salah dan ketika kita dapat mengampuni orang yang berbuat salah, itu kita sudah mengikuti teladan Yesus. Yang berikut, menyemangati teman, keluarga, atau rekan kerja yang sedang mengalami kesusahan. Nah, di situ ini contoh yang berikut ini, kita harus memberikan semangat kepada teman kita, keluarga, sahabat, atau rekan kerja kita yang sedang berkesusahan. Kita harus memberikan semangat. Ketika dia dapat ada pergumulan, dia sudah saya sanggup lagi nih, dalam berat di pergumulan ini, tidak bisa lagi. Nah, situ kita yang sebagai teman atau sahabat dia, kita harus memberikan semangat kepada dia itu, kepada teman kita yang mengalami pergumulan, supaya dia tidak mudah putus asa, supaya dia bisa bangkit kembali dan dia bisa menjalani. Nah, di sini kita masuk kesimpulan ya. Kesimpulan itu di mana gereja yang memulihkan adalah gereja yang menjadi terang di dunia, yang terus berkembang dalam iman dan berfokus kepada misi untuk membawa sebanyak mungkin orang-orang Kristen. Nah, itu harus harus bisa mengajak orang-orang untuk mengikuti teladan Kristus itu seperti apa. Pemulihan adalah bagian yang tidak terpisah dari kehidupan gereja yang sejati dan harus terwujud dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk dalam diskusi bersama-sama. Nanti Ibu akan kita akan membagi dalam 2 kelompok saja. 2 kelompok. Satu soal ini kita bisa kerjakan nanti. Ada Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk presentasi di depan. Bisa ya? Bisa. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Bisa ya?
yang bagian sebelah pindah. Nah, nanti ada sana masuk sini. Supaya imbang. Jangan terbuang semua di sini lagi. Kita tulis semua ada. Hari di sini nanti anak-anak berdiskusi begitu untuk presentasi. Ini kesempatan ini. Contoh bagaimana menghadapi iman dan kesabaran dan kesetiaan adalah berdoa. Doa adalah senjata orang, pemimpin dan tiap agama. Dengan berdoa kita dapat memohon pertolongan dan bimbingan Allah. Sabar. Sabar berarti menghormati lisan dan dari yang Allah dan tidak baik. Agar menutup tetap melindungi kami. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2 anak-anak kelas 1. Kehilangan dan kesedihan. Tantangannya adalah rasa kehilangan, kesedihan dan amarah bisa menguasai. Cara menghadapinya adalah ingatlah bahwa kesedihan adalah proses yang dialami. Ketika seorang yang percaya yang mengecewakan atau mengkhianat menghadapinya, ingatlah bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan sedang pada keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang berbeda dalam hidup. Demikianlah keluarga juga manusia dan dalam kehidupan. kita di sini Ibu dapat menyimpulkan bahwa kita harus ingat bahwa tantangan itu adalah bagian dalam kehidupannya kita. Iman dan kesabaran itu adalah kunci untuk kita melewati kunci masa-masa sulit kita. Nah, di situ ketika kita mendapatkan tantangan, kita harus memiliki iman dan kesabaran supaya ketika kita menjalani kehidupan kita itu
kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari ke hari. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan materi pada pagi ini. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Terima kasih jika tidak ada. Terima kasih untuk kebersamaan yang kita pada pagi ini. Kita akan beri tentang Tomorrow I may fall down on my face. Lord,